Jokowi gencar suarakan hilirisasi nikel. Yang jelas, hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel, stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper. Nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri. Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung aja, dari 17 triliun sama yang 510 triliun gede mana? Jadi mudah saja kok kita mengklaim uang orang sebagai uang kita. Jadi 510 triliun rupiah menurut Anda itu di overset atau seperti apa menurut Anda dalam hal penambahan value ekonomi sebanyak 510 triliun rupiah itu, Pak Faisal? Jadi bukan cuan kita kan, yang pasti itu bukan cuan kita. Nah 500 ada kenaikan luar biasa kan dari 1 triliun menjadi 500 triliun. Itu kan kita membuat terbelalak. Loh, waktu 1 triliun itu ya nikel yang dikeruk itu hanya 160.000 ton. 160.000 ton. Ini pakai USGS ya, data geologi Amerika Serikat, karena data di Indonesia juga hampir sama sih ya. Nah, pada waktu 1 triliun diekspor itu, yang kita gali, yang kita ambil dari perut bumi itu cuma 160.000 ton. Oke. Sekarang, ya tahun 2022 menjadi 1,6 juta ton. Jadi 10 kali lipat juga harta karun kita yang dikeruk, merusak lingkungan, ya, merambah hutan lindung, menciptakan polusi di laut dan sebagainya tidak dihitung oleh Pak Jokowi. Kita harus lanjutkan hilirisasi sambil dorong reindustrialisasi yang teman-teman ekonom sering ungkapkan berkali-kali. Hilirisasinya tidak usah dihentikan, tapi itu tidak cukup. Harus ada reindustrialisasi yang ini mudah-mudahan akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal 15 juta lapangan new employment di periode 5 tahun ke depan. Kubu Anies Baswedan beri peringatan serius, industri cari bahan baku lain, Co-Kapten Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Thomas Lembong menilai terdapat sejumlah masalah dalam kebijakan hilirisasi pemerintahan Jokowi khususnya soal nikel. Hal ini Thomas sampaikan di acara, diskusi publik pandangan Capres, Cawapres 2024 hingga 2029 terhadap kebijakan industri, hilirisasi, dan perubahan iklim yang diselenggarakan Center for Strategic and International Studies, CSIS, Indonesia, Rabu, 6 Desember 2023. Thomas mengungkapkan hilirisasi era Jokowi khususnya nikel tidak berorientasi pada pasar yang mana menurutnya akan melahirkan dampak lanjutan di mana pembeli akan merasa tersandera dengan harga tinggi. Akibat dari situasi ini, maka kemungkinan besar pembeli atau nasabah akan mencari opsi bahan baku lain untuk keperluannya. Jadi nasabah, pembeli kita tidak mau disandera dengan harga tinggi, ketersediaan yang bergantung kepada sentimen pemerintah, akhirnya mereka beralih pada bahan baku lain, jelasnya sebagaimana dilihat live di kanal YouTube CSIS Indonesia. Di awal kebijakan hilirisasi menurut Thomas masih relevan di mana penggunaan nikel sebagai bahan baku baterai masih tinggi yang menurutnya sampai 70%. Namun kekinian menurut Thomas hal itu makin tidak relevan karena mahalnya nikel dan tidak stabilnya pemasokan karena ekspor nikel Indonesia dibuka tutup. Ex-Menteri Perdagangan itu menyebut bahan lain yang kini mulai dijadikan bahan baku membuat baterai sebagai substitusi dari nikel yang dihilirisasi Indonesia adalah litium ferrofosfat.
Diperkirakan kira-kira 6-7 tahun dari sekarang baterai yang masih pakai nikel paling cuma 30% dikalahkan oleh formulasi bahan baku baterai lain seperti lithium ferrophosphate DLL, ungkapnya. Pemerintah saat ini menurut Thomas punya fokus yang berlebihan pada sektor nikel khususnya dan baterai menyebabkan kebijakan